Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina Mustafana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan pada hari yang berbahagia ini. Kita berjumpa dalam majlis ilmu. Selawat beriring salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau tentunya. Para mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas berkenaan dengan qiraatul kutub. Jadi pada momen yang istimewa ini kita membahas mengenai qiraatul kutub. Tapi memang sebagaimana kita ketahui bahwa qiraatul kutub ini maknanya membaca kitab. Dalam bahasa kita membaca kitab. Tentu banyak sekali literatur, tapi izinkan mungkin secara sekilas kami hanya menjelaskan sedikit saja. Selebihnya adalah bagaimana teman-teman rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi untuk mengkajinya sendiri sehingga bisa mendapatkan apa yang dimaksud dengan qiraatul kutub itu sendiri. Nah, secara bahasa qiraatul kutub memang berasal dari bahasa Arab. Jadi ada qiraah, kalau kita boleh mendefinisikannya atau membuat dalam etimologinya kebahasaan, qara'a yaqra'u qira'atan, bacaan atau membaca. Kutub jamak dari kitabun, kitabun buku bahasa kita, atau kitab dari edisi Arab misalnya. Nah, qiraatul kutub merupakan proses untuk membaca atau memahami literatur dalam bahasa Arab. Nah, tentu literatur ini banyak. Dalam kajian fikih ada literaturnya, dalam bidang tauhid ada literaturnya, dalam bidang tasawuf Mukhtasar Ihya Ulumuddin ini tentu juga literatur. Nah, tentunya qiraatul kutub adalah upaya kita untuk memahami literatur tertulis dalam bahasa Arab, karena memang di dalam Al-Quran, misalnya dalam surah Yusuf, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran Arabiyyan, dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, semoga kalian bisa memahaminya. Jadi proses kita untuk memahami Al-Quran, memahami literatur Arab khususnya dalam bidang keagamaan, ini merupakan sebuah anjuran di dalam Al-Quran. Bahkan ada ulama yang menyebutkan sebuah kaidah begini, ma la yatimu al-wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya, maka ianya wajib. Contoh misalnya kita salat ini kan kewajiban. Nah, ada wudu. Kalau salat tidak berwudu kan tidak sah. Jadi apa saja kewajiban yang tidak sempurna dengan adanya, maka ianya wajib. Sebagaimana wajibnya salat, maka wudu juga sebuah kewajiban. Para mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qiraatul kutub ini berkenaan dengan kita mempelajari kitab dalam bahasa Arab. Nah, ada lebih kurang dalam literatur itu ada 4 maharah atau potensi yang harus kita miliki dalam memahami literatur Arab. Yang pertama, ini pintunya kita masuk dari arah situ. Yang pertama ada maharah istima', jadi kemampuan kita atau kemahiran kita dalam mendengar. Dalam mendengar, misalnya kita mendengar sebuah ayat, mendengar sebuah hadis, atau mendengar sebuah literatur, kita memahaminya. Itu maharah, ada kemampuan kita mendengar. Kemudian ada maharah kalam, kemampuan kita berbicara. Sesudah kita mendengar, memahami, kemudian kemampuan kita berbicara dalam bahasa Arab misalnya. Kemudian yang ketiga ada maharah qiraah, kemampuan kita dalam membaca. Nah, umpama kalau membaca teks bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau kalau dalam bahasa Arab tentu ada komponen ilmu yang lain, sehingga kita bisa qiraah, membaca tadi, apalagi membaca kutub, kitab-kitab yang memiliki disiplin ilmu yang khusus, ini tentu memiliki potensi maharah, kemampuan. Kemudian yang terakhir adalah maharatul kitabah, kemampuan untuk menulis. Jadi apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca, kita tuangkan dalam tulisan. Nah, ada 4 potensi
maharatul istima', kemampuan mendengar, maharatul kalam, kemampuan kita berbicara, maharatul kitabah, kemampuan kita qiraah, membaca, maharatul kitabah, kemampuan kita menulis. Nah, kita tidak membahas 4 item itu tidak mungkin dalam waktu yang singkat ini. Kita hanya mengambil satu bagian saja, yaitu mahara qiraah, kemampuan untuk membaca. Secara lebih khusus kita masuk dalam sebuah literatur yang mungkin sering kita dengarkan. Kita ambil satu sampel yang mudah, satu sampel yang mungkin agak di atasnya sedikit. Contohnya adalah kitab matan takrib, matan ghayah wa takrib, ya. Jadi bagaimana kita memahami sebuah literatur, misalnya dalam bahasa Arab, kita temukan ada tulisan mungkin dalam bahasa Arab, ya. Dalam konteks ini yang mungkin agak lebih dekat dengan kita, mungkin sering kita lihat kitab matan ghayah wa takrib. Kitab ini karangan dari salah seorang ulama, yaitu Imam Ahmad Al-Asbahani, salah satu ulama mazhab Syafi'i, yang beliau dalam literatur matan ghayah wa takrib walaupun singkat tapi menulis fikih tentang secara menyeluruh. Tapi yang menjadi cakupan kita atau kajian qiraah literatur, nanti bisa teman-teman rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi boleh melihat dalam ghayah wa takrib di bagian awalnya. Semua bagian awalnya saya baca di bab kitabut taharah. Jadi di antara sesudah beliau menyebut muqaddimah, beliau tulis kitabut taharah, kitab tentang bersuci. Ini contoh qiraatul kutub. Jadi kitab tentang bersuci, beliau sebut qala rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi fid darain. Kata beliau, al-miyahu allati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin, ma'us sama'i wa ma'ul bahri wa ma'u, dan seterusnya ila akhir ucapan beliau dalam kitab tersebut. Nah, dalam kitab matan ghayah wa takrib, kalau kita qiraah membacanya, pertama tentu kita membaca teksnya dulu. Ya, kita baca teksnya dulu. Kemudian sesudah kita baca teksnya dan sesuai nahu sarafnya sesuai, kemudian kita coba memahami makna daripada pesan pengarang itu, kemudian mencoba mensyarah atau menjelaskannya. Nah, sebelum kita terjemah itu, kita ingin sampaikan bahwa dalam membaca kitab atau literatur itu, para ulama biasanya memakai 2 metode dalam menerjemah. Yang pertama, terjemahan literlek. Mungkin teman-teman rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi tahu, mungkin terjemahan literlek ini terjemah kata per kata. Kalau di Aceh itu ada pakai metode misalnya bermula ini itu, misalnya ini metodenya. Kalau di Sunda itu utawi apa, ada diberikan semacam simbol. Jadi kalau bermula itu mana untuk mubtada, itu khabar oleh fa'il, akan maf'ul. Jadi kalau mubtada marfu', kalau fa'il marfu'. Nah, ini maklum bagi kita. Nah, ada metode menerjemah secara literlek, kata per kata. Dan ini tentu bagi yang kita terjemahan, bagi kalangan-kalangan kita menerjemah paham, tetapi mungkin bahasanya sangat bisa berulang gitu. Nah, ada metode yang kedua, penerjemahan bebas. Jadi tidak terlalu terikat dengan terjemahan berkata-berkata, tapi inti atau tujuan daripada maksud pengarang itu yang ingin disampaikan. Ini umumnya kita temukan misalnya ada kitab-kitab ataupun buku-buku Arab itu diterjemah dalam edisi Indonesia, jadi mudah kita membacanya. Contoh mungkin kalau teman-teman rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi membacanya itu terjemah kitab Ta'lim misalnya. Terjemah kitab Ta'limul Muta'allim karangan Imam Burhanuddin Az-Zarnuji itu diterjemah dalam berbagai edisi. Ya, mudah kita baca. Ataupun kitab yang kita sebut tadi, kitab Matan Ghayah wa Takrib, banyak penerjemahnya. Pernah diterjemah kitab Matan Ghayah wa Takrib oleh Kiai Haji Sirajuddin Abbas. Beliau syarah juga sedikit. Atau diterjemah oleh Kiai Haji Muhammad Anwar, juga ada juga. Atau diterjemah oleh orang-orang yang lain dengan tujuan untuk memudahkan. Jadi ada metode, kita kerucutkan, ada metode terjemahan literlek, ada metode terjemahan yang bebas. Tapi tentu bebas di sini masih dalam kerangka
sesuai dengan nahwu dan saraf, sesuai dengan subjek, predikat, objek, maka bisa disebut dengan terjemahan bebas atau terjemahan sesuai dengan EYD. Rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang dimuliakan oleh Allah, kita langsung ambil contoh ya, supaya tidak terlalu mengambang. Yang pertama disebut oleh beliau al-miyahu allati yajuzu tathiru biha sab'u miyahin. Ini kalau kita terjemahkan literal begini, al-miyahu segala air, segala air, yajuzu yang boleh, tathiru biha oleh bersuci, sab'u miyahin itu 7 segala air. Jadi segala air yang boleh digunakan untuk bersuci itu 7 segala air. Ada air hujan, ma'u sama, air langit, air hujan, air laut dan seterusnya. Nah, kita tidak menjelaskan di sini penjelasan karena memang ini sudah dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Kita hanya menyebutkan contoh terjemahan. Nah, penerjemahan segala air yang boleh untuk bersuci itu 7 segala air, kita paham itu. Maksudnya, berarti ada 7 macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Disebut dengan air mutlak. Tapi kita pakai bahasa yang mungkin bebas, tapi sesuai dengan EYD, subjek predikatnya boleh. Contoh begini. Ada 7 air yang boleh digunakan dalam bersuci. Kan beda tuh. Segala air yang boleh bersuci itu tuh. Tapi kita sebutkan 7 air yang boleh digunakan untuk bersuci. Jadi mungkin agak lebih kita paham gitu sedikit. Contoh yang lain sederhana kita sebut, misalnya begini, zahaba Muhammadun ilal madrasah. Zahaba Muhammadun ilal madrasah. Pergi Muhammad ke sekolah. Boleh secara literalnya satu persatu begitu maknanya. Zahaba pergi, Muhammad ila ke madrasah sekolah. Tapi kita ambil Muhammad pergi sekolah. Ini kedengarannya mana lebih sesuai? Nah, mungkin lebih sesuai Muhammad pergi sekolah. Juga dengan demikian, al-miyahu segala air yang boleh untuk bersuci itu 7, boleh maknanya. Tapi air yang boleh untuk bersuci ada 7, atau ada 7 jenis air yang boleh digunakan bersuci. Yang mana lebih mudah? Nah, ini contoh daripada qiraatul kutub. Jadi membaca literatur kitab yang umumnya kita membacanya ya. Dalam kesempatan ini tentu kita membahas tentang kitab-kitab Arab. Atau juga misalnya menggunakan kitab-kitab yang lain. Contoh karangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu di dalam bab mahabbah beliau menulis begini. Kata beliau, "I'lam anna al-mahabbata lillah hiya al-ghayatul quswa wa hiya min ad-darajatil ula wa ma 'adaha min asy-syauqi wal unsi war ridha tabi'un lil mahabbah." Kata beliau, ketahui olehmu bahwasanya mahabbah, kecintaan kepada Allah, hiya al-ghayatul quswa, merupakan derajat yang tinggi, artinya dalam tanda kurung dalam beribadah, wa ma 'adaha, dan selainnya, apa selainnya, minasyauq, kerinduan, wal uns, merasa dekat dengan Allah, wa ridha kepada Allah, tabi'un, itu semua mengikuti lil mahabbah, mengikuti kepada mahabbah. Nah, ini contoh terjemahan daripada literatur. Para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi qiraatul kutub, kita sampai kepada penghujung pembahasan. Maknanya kita mempelajari, membaca literatur Arab, dalam hal ini kitab-kitab fikih ataupun kitab tasawuf misalnya, dan mencoba memahami kitab tersebut. Ini disebut dengan qiraatul kutub. Nanti dari bab tahara sampai puasa, zakat dan seumpamanya. Kalau tasawuf dari bab taubat, tafakkur, mahabbah, cinta kepada Allah, dan yang lain-lain. Nah, pada sesi terakhir saya ingin sedikit memberikan bukan pengalaman ya, karena saya tidak pengalaman juga. Sedikit mungkin pernah saya coba begitu. Nah, pada awalnya saya tidak bisa juga bahasa Arab, saya tidak memahami kitab dengan baik, tidak memahami bahasa Arab dengan baik. Tapi kita mempelajari bahasa Arab itu berjenjang. Jadi pernah ketika belum bisa bahasa Arab itu saya beli buku
kadang-kadang buku SMP, SMA yang ada bahasa Arabnya. Saya baca dari kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan SMA kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu saya baca. Kita kerjakan tamrinan, ada soal-soalnya. Ternyata ketika membaca yang kelas 1 SMP punya atau MSN punya mudah, kelas 2 MSN punya mudah, kelas 3 masih oke. Kelas naik ke SMA sudah ada satu-satu kata yang sudah agak susah. Naik di kelas 2 sudah setengah-setengah, 50-50 bisa. Setengah tidak bisa. Naik ke kelas 3 ternyata semua blank, belum bisa. Nah, kita ketahui bahwa tingkatan bahasa kita di level kelas 3 aliyah misalnya, atau kelas 3 SMA. Nah, untuk istilahnya untuk naik peringkat bagaimana? Sering berinteraksi dengan kamus. Boleh kamus Al-Munawwir misalnya, kamus Al-Asriyah, kamus yang ada, atau yang paling tipis mungkin yang paling singkat kamus Mahmud Yunus, karangan Prof. Mahmud Yunus, ataupun dalam edisi lama itu kamus Marbawi, karangan Syekh Idris Al-Marbawi. Nah, sering ada punya kamus, kemudian membaca cerita. Dulu ada namanya Qiraah Rasyidah, buku dalam bahasa Arab ada Qiraah Rasyidah. Di situ cerita tentang ada cerita harimau dengan tikus, cerita banyak cerita-cerita yang menarik kita baca. Dengan sendirinya kita mencari tahu apa maksud cerita itu dari bahasa Arab. Misalnya ada kata-kata yang kita tidak faham, kita lihat kamus, kita catat. Dengan sendirinya kita hafal. Jadi menguasai mufradat. Selain kita paham kaedah dari nahwu saraf sedikit-sedikit, kemudian mufradat. Ini yang sangat penting, kosakata. Jadi kalaupun kita tidak menguasai kawaid dengan bagus, tapi kosakatanya kita tahu, kalau ini artinya apa, ini artinya apa, itu paling tidak kita punya gambaran. Maksud paragraf ini begini maksudnya. Maksud teks fikihnya begini, maksudnya begini. Tapi kalau kita ingin mendalami, tentu ya kita membaca, menganalisa, membaca pelan-pelan, kemudian memahaminya maksud dari pengarang apa. Kalau memang rumit, ya mencari penunjangnya dengan kamus, dengan istilah-istilah yang khusus, ya. Atau berdiskusi dengan teman-teman, ada teks khususnya. Tapi memang kalau kita ingin penguasaan mendalam tentang qiraatul kutub ini, kuncinya cuma satu: membaca dan terus membaca. Ya, tidak bisa terus belajar. Nah, ini kuncinya. Kalau kita tidak membaca tentang kitabnya, kita lihat ini kitab apa ini? Kok tidak ada barisnya? Jadi bingung kita misalnya, nggak semangat lagi. Di situ berarti kita sudah tidak semangat. Tapi kalau terus berupaya, insya Allah Allah mudahkan. Insya Allah memahami qiraatul kutub. Nanti bisa membaca kitab Matan Ghayah wa Taqrib, bisa membaca kitab yang paling tinggi misalnya kitab Mukhtasar Ihya. Sebenarnya sama semua redaksinya. Tapi bagaimana kita berupaya memahaminya sesuai dengan kebahasaan dan juga EYD yang benar, subject, predicate, object. Ya, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah jumpa di lain kesempatan. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat.